Bayi ini baru saja lahir, tidak hanya menghentikan pisau. Ia juga dapat mengeluarkan api. Dia memiliki kumis lucu di mulutnya. Ia mungkin kelihatan aneh. Mari kita lihat orang tuanya. Maka kamu akan tahu, ayahnya adalah Adam, seorang miliarder. Istrinya adalah zombie yang elegan. Anak mereka bukanlah anak biasa dan aneh. Putri sulungnya, Jen, mirip dengan ibunya. Ia suka gotik. Hobinya adalah memainkan permainan pembunuhan. Anak lakinya, Ben, sangat mirip dengan pamannya. Sama-sama tidak punya akal sehat dan bodoh. Rumah mereka memelihara binatang yang aneh, yaitu sebuah tangan kanan. Dia tidak hanya cepat, ia dapat roller skating dengan berbagai macam trik. Meskipun keluarga ini tidak ada yang normal, tapi hati mereka baik dibandingkan dengan keluarga lain. Sampai suatu hari, mereka kedatangan sebuah bayi kecil. Keluarga Adam sangat suka bayi ini. Bayi itu diberikan 7 pisau di atas ranjangnya. Disiapkan juga mainan yang imut. Tetapi Jen dan Ben tidak senang, terutama Jen. Dia khawatir cinta orang tuanya direbut oleh adik laki-lakinya. Di malam yang gelap dan berangin, mereka membawa bayi itu ke atas atap. Kemudian, mereka melemparnya. Saat Adam membuka jendela, ia kebetulan menangkap bayi itu. Untung masih selamat. Sedikit lagi akan menjadi cerita horor. Saat orang tua mereka tahu kejadian ini, mereka merasa ini tidak baik untuk bayinya. Oleh karena itu, mereka merekrut pengasuh muda yang cantik. Tugasnya adalah menjaga bayi itu. Tetapi paman aneh itu jatuh cinta pada pengasuh cantik itu dan terperangkap dalam pusaran cinta. Dia sering bersembunyi di sudut untuk melihatnya. Pengasuh itu juga sengaja menggoda paman itu. Pengasuh itu mempunyai rahasia. Saat semua orang pergi, ia akan menunjukkan sifat aslinya. Dia menyelinap ke ruang belajar dan menemukan banyak tumpukan saham, obligasi, dan akta kepemilikan di rumah. Ekspresinya sangat menyeramkan. Identitas aslinya bukanlah sebagai pengasuh, melainkan sebagai pembunuh. Ross, dia memilih orang kaya dan masih bujang. Dia akan merayu dan membunuh mereka saat malam pertama, dan akan terlihat seperti kecelakaan. Ia dikenal sebagai Ross. Ia pandai menyamar dan susah ditangkap. Tujuan dia kali ini adalah pamannya. Keluarga Adam, segalanya berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Dengan bantuan Adam, hubungan keduanya berjalan dengan baik. Ross merayunya dengan cepat, dan paman itu langsung jatuh hati. Ia pelan-pelan masuk ke perangkap. Keduanya menikah di kuburan dengan tema gotik. Hal yang ditunggu oleh paman sudah tiba. Aku tahu kamu gugup. Aku juga gugup. Saat malam pertama, Ross bertanya kepada suaminya, "Apakah kamu bersedia mati untuk saya?" Paman yang sudah terpikat segera menjawab, "Saya bersedia." Ross kemudian mengeluarkan ekspresi yang jahat. Di bawah cahaya yang berkedip-kedip, Ross sangat puas. Tapi dia tidak menyangka, tidak hanya paman tidak tersetrum, dia bahkan membuat kejutan kecil untuknya. Meskipun paman tidak pintar, tapi dia memiliki kekuatan super, yaitu dia tidak dapat terluka. Rencana Ross segera gagal. Ross menggunakan cara lain. Ross merayu paman dengan pelan-pelan. Ross segera menguasai harta paman. Dia hidup dengan mewah. Ross juga memutuskan hubungan paman dengan keluarganya. Saat Adam mendengar kabar paman, ia segera mencari paman di kediamannya. Ross lah yang menyapa mereka. Dia mengusir Adam dan istrinya. Pada saat ini, paman berada di pojokan, tidak berani bersuara. Saat ini, paman benar-benar terpikat dengan Ross, menjadi budak Ross. Setelah mereka pulang, mereka mendengar bahwa anak bungsu mereka sakit. Dia menjadi bayi normal. Penyihir itu mengatakan bahwa bayi ini sakit karena perselisihan keluarga. Jika terus seperti ini, bayi ini
akan semakin normal. Lebih parahnya, bayi ini akan menjadi pengacara atau dokter. President. Adam yang mendengar, segera berlutut di lantai. Sangat menyedihkan. Mengapa keluarga kami mengalami musibah seperti ini? Rose ingin segera membunuh suaminya. Dia menaruh banyak bom waktu, dan membungkusnya sebagai hadiah untuk suaminya. Dia memperingatnya untuk tidak mengintip isi hadiah. Dia mengambil kopernya, dan pergi. Paman memeluk hadiahnya, dan sangat gembira. Ia tenggelam dalam kebahagiaan cinta, dan menari berputar-putar. Ia tidak tahu ia dalam bahaya. Rose duduk di dalam mobil, dan melihat pintu. Dia berakting nangis, untuk mengelabui polisi. Sambil menunggu bomnya meledak, ia melihat jamnya, dan menunggu. Rumah itu langsung berubah menjadi abu, dan berasap. Ia kemudian turun dari mobil, dan berpikir bahwa ia akan kaya. Di saat ini, paman keluar. Ia keluar dari asap, sambil memegang makan malam buatannya. Rose kemudian mengambil pistol, dan berteriak, "Kamu akan mati!" Rose segera menunjukkan sifat aslinya. Paman akhirnya menyadari bahwa istrinya hanya cinta kepada uangnya. Mobil tanpa pengemudi segera menabrak Rose. Paman melihat tangan kanan langsung membawa paman kembali. Rose yang jahat tidak menyerah. I'll get you and your little hand too. Seberapa bahayakah mengemudi menggunakan satu tangan? Tangan kanan sangat sibuk. Ia mesti menyetir, terus menginjak rem. Sangat susah melakukannya. Mereka terus bertabrakan. Paman akhirnya sampai ke rumah. Ia melihat kakaknya berbaring di ranjang akibat dia membuatnya merasa bersalah. Dia berjanji untuk tidak tergoda oleh perempuan yang cantik. Keluarga Adam bersatu kembali. Di saat ini, Rose datang, membawa pistol, dan berdiri di depan pintu. Dia mengikat semua orang di atas kursi listrik, beserta tangan kanan. Tapi Rose lupa satu orang, yaitu si bayi, yang baru lahir, bayi super. Dia merangkak, dan mengambil sebuah pisau. Dia membuat lubang, dan memanjat keluar. Dia juga menabrak sebuah bola. Bayi naik ke pegangan tangga, dan meluncur ke bawah. Ia jatuh ke atas sepatu roda. Bayi ini sangat senang. Setelah satu putaran, ia duduk di atas papan. Di saat bersamaan sebuah bola jatuh, dan bayi terlempar ke atas, sampai ke awan. Di saat Rose ingin membuka aliran listrik, si bayi jatuh tepat di sebelah kabel. Dia mengambil kedua ujung kabel dan menghubungkannya. Arus langsung berbalik, dan Rose pun tersengat. Pada akhirnya, si bayi yang menyelamatkan mereka. Rose yang jahat mendapatkan karma. Adam dan keluarganya kembali menjadi damai. Film ini bernama Addams Family Values, mempunyai skor setinggi 8,7, 97% komedi dan 95% fantasi. Semua karakternya berasal dari komik. Meskipun cerita ini mempunyai gaya gotik, tapi pesan yang disampaikan sangat positif dan bermoral. Keluarga ini kelihatannya sangat aneh, tapi karena kelakuan mereka yang aneh, mereka menyindir kemunafikan orang biasa. Meskipun paman mereka bodoh, tapi mereka tidak aneh. Mereka hanya mempunyai kebiasaan yang berbeda dari orang lain. Mereka tidak mencari kesuksesan dalam arti duniawi, dan tidak akan peduli dengan tatapan orang lain. Ini adalah moral yang baik. Setelah menonton video ini, saya berharap Anda senang. Cerita sudah selesai. Saya Xianzeng, sampai jumpa.